adalah profesi yang mulia. Tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hari Guru adalah peringatan penting untuk menunjukkan penghargaan dan keberhasilan serta apresiasi atas jasa-jasa terhadap guru seluruh Indonesia selama kegiatan pembelajaran. Terdapat peran yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran. Oleh karena itu, para guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Satya Spenda 165. Saya Febri Sabilanada dari tim jurnalis akan membahas tentang apa itu Hari Guru. Sebelum itu kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita, yaitu Bu Eli Fatimah selaku Wakil Kepala Sekolah kita yang tercinta. Selamat siang Bu Eli. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya dan teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaan tentang Hari Guru. Menurut Bu Eli, esensi mengenai makna peringatan Hari Guru itu sendiri seperti apa? Makna Hari Guru kalau saya lihat adalah suatu penghargaan yang katanya Mbak tadi sebagai apresiasi terhadap guru oleh pemerintah, di mana guru di sini adalah sebagai guru sebagai pengajar ya sebagai orang yang akan meningkatkan kompetensi anak didik kita. Jadi seorang guru juga mendapat penghargaan gitu ya Bu? Sebenarnya untuk penghargaan di sini bukan penghargaan yang seperti medali atau apa ya. Jadi penghargaannya ini hanya berupa apa ya, apresiasi saja dari pemerintah. Ya. Di mana di situ ditetapkan bahwa tanggal 25 November setiap tahun ini ditetapkan sebagai Hari Guru. Sehingga guru merasa mendapatkan semangat kembali pada tanggal tersebut. Iya, jadi kurang lebih seperti itu ya Bu? Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara siswa untuk menghargai seorang guru, terutama pada peringatan Hari Guru? Untuk saat ini banyak sekali yang dilakukan oleh siswa ya dalam memperingati Hari Guru ini. Siswa ada yang memberikan ucapan selamat, kemudian ada yang memberikan kartu ucapan mungkin ya, kemudian ada yang memberikan bunga mungkin. Tapi pada dasarnya seorang guru akan merasa dihargai oleh muridnya ketika ilmu yang diberikan oleh guru ini kemudian oleh siswanya diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu sebenarnya. Jadi para siswa mempunyai cara sendiri ya untuk mengungkapkan terima kasih. Iya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Bu Ali lebih memilih menjadi seorang guru? Nah, sebenarnya keinginan ya, bukan pilihan ya, keinginan saya awalnya karena saya melihat sosok guru di daerah saya itu adalah sosok yang terpandang ya. Guru ini semua orang merasa kalau guru ini menjadi panutan gitu ya. Nah, akhirnya dari situ saya mulai mencintai mulai ingin menjadi guru. Dan sampai pada akhirnya dengan dunia pendidikan yang saya tempuh, akhirnya saya memilih untuk menjadi guru tadi. Jadi sudah mempunyai gambaran gitu ya Bu? Iya, mulai kecil sudah ingin jadi guru. Iya. Apa saja suka dan duka yang Ibu rasakan selama menjadi seorang guru? Sebenarnya ya selama saya menjadi guru sekitar 30 tahun ini, banyak sekali rasa sukanya dibandingkan dengan dukanya. Nah, ketika saya menghadapi murid-murid saya, ada anak-anak yang lucu, ada anak yang nakal, itu sebenarnya merupakan suatu sukanya guru itu di situ. Jadi ketika ada anak yang bertengkar, kemudian guru bisa melerainya, memberi nasihat, terutama nanti ketika ada seorang anak yang kemudian berubah dari anak yang nakal kemudian jadi anak yang baik, itu sudah menjadi rasa senang dalam hati guru. Apalagi kalau melihat keberhasilan anak-anak didik. Ya, mulai misalnya saya dulu mengajar, sampai sekarang dia sudah bisa menjadi guru atau mungkin menjadi pejabat yang lain, maka itu timbul rasa suka saya, rasa senang saya. Dan dukanya ketika
anak-anak didik saya ini kemudian tidak mengamalkan ilmu yang diberikan oleh gurunya, malah menjadi kebalikannya. Ya. Misalnya dia bertindak tidak baik di masyarakat, tidak baik terhadap temannya. Ini menjadi duka yang mendalam bagi seorang guru. Jadi udah lumayan lama sekali ya itu ya, Bu. Iya. Jadi banyak pengalaman gitu. Menurut Bu Eli sendiri, tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh seorang guru dalam mendidik para siswa? Tantangan terbesar saya, terutama saat ini ya Pak ya, Ya. terutama saat ini di mana teknologi itu sudah mengalami globalisasi. Jadi anak-anak ini menjadi dilema ya, anak-anak yang seharusnya belajarnya lewat internet misalnya. Karena anak-anak tidak bisa belajar hanya dari buku saja untuk saat ini. Jadi mereka akan menggunakan berbagai sumber belajar, misalnya dengan internet, ya, dengan browsing dan sebagainya. Tapi kemudian anak-anak ini menyalahgunakan media yang dia pakai. Nah, ini menjadi tantangan terbesar bagi guru. Bagaimana guru nanti harus bisa memberikan arahan pada anak agar dia bisa menfilter ya, bisa menyaring mana kegiatan ini yang baik, mana kegiatan yang harus dihindari oleh seorang anak dalam mengambil pelajaran dari teknologi informasi saat ini. Jadi seorang guru juga harus mempelajari bagaimana kepribadian seorang anak juga. Iya, ya, harus mendekat pada anak. Ya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan dinamika pendidikan di Indonesia saat ini? Apa yang Ibu rasakan? Ya, dunia pendidikan di Indonesia ya, ini dinamikanya sangat tinggi ya. Kalau kita lihat saat ini, pendidikan di Indonesia ini mengalami peningkatan. Jadi Indonesia, terutama di Kementerian Pendidikan, ini mencanangkan adanya guru penggerak. Nah, guru penggerak ini adalah kegiatan dari Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru. Ya. Nah, dengan meningkatnya kemampuan guru ini diharapkan nanti pembelajaran di kelas juga akan meningkat dan hasilnya nanti diharapkan peserta didik yang diajar ini juga akan meningkat pengetahuannya. Dan ini tidak main-main karena kalau dulu-dulu untuk pelatihan-pelatihan guru itu hanya dibutuhkan 1 atau 2 sampai 3 hari saja. Ya. Tapi guru penggerak ini pelatihannya bisa hampir 1 tahun. Jadi itulah yang tampak dari dinamika pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Jadi banyak yang berkembang pesat dari sebelumnya Iya. ya, Bu. Menurut Bu Eli sendiri, apakah kurikulum Merdeka sudah sesuai dengan pendidikan di Indonesia saat ini? Ya, kurikulum Merdeka ini sebenarnya mengadopsi dari Bapak Pendidikan Indonesia, ya, jadi Ki Hajar Dewantoro. Beliau yang dulunya mencetus pendidikan di Indonesia awal. Nah, sekarang pendapat-pendapat beliau itu mulai sekarang ini dilakukan. Jadi peningkatan pembelajaran ya itu kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu tentunya ya memang sudah sudah sesuai sekali dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi menurun gitu ya, misalnya. Bukan menurun tapi ini adalah pengajawantahan ya. Pengajawantahan itu perwujudan. Kalau dulu yang diinginkan Ki Hajar Dewantoro itu pendidikannya itu seperti ini, misalnya ada Tutwuri Handayani, kemudian ada Ingatyo Mangunkarso. Nah, ini sekarang mulai dilakukan kembali. Jadi bukan menurun tapi meningkat dengan pola yang seperti awal. Jadi awal dari tujuan pendidikan kita. Ya, apa perbedaan kurikulum Merdeka saat ini dengan kurikulum yang sebelumnya?
Sebenarnya untuk kurikulum ya, kurikulum di Indonesia, baik itu kurikulum 13, kurikulum KTSP maupun kurikulum saat ini, itu ada persamaan dan perbedaannya. Iya. Kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia itu sebenarnya menginginkan pembelajaran itu terpusat pada siswa. Nah, tapi untuk kurikulum-kurikulum sebelumnya ini masih banyak yang belum tersampaikan. Nah, pada kurikulum Merdeka ini kemudian pembelajaran di sekolah selain adanya pembelajaran intrakurikuler, ini kemudian ada pembelajaran P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, disitulah perbedaan kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum-kurikulum yang lain sebelumnya. Jadi maksud P5 itu pembentukan karakter seorang Ya, siswa gitu. jadi di dalam P5 ini lebih ditekankan pada karakter siswa. Ya. Jadi untuk mengembalikan karakter siswa, bagaimana sih seharusnya siswa yang ada di Indonesia ini harus berpedoman pada Pancasila, Ya. karena di situ dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang harus diamalkan oleh semua peserta didik. Seperti itu. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, kiat-kiat apa saja yang dapat dilakukan agar siswa dapat senantiasa merasa nyaman saat menimba ilmu, terutama pada kurikulum Merdeka? Nah, kiat-kiat yang harus dilakukan oleh seorang guru diantaranya adalah guru harus senantiasa mengembangkan kompetensinya. Ya. Guru harus selalu menambah pengetahuannya. Kemudian guru harus dekat dengan siswa, jadi harus bersahabat dengan siswa. Kemudian juga guru harus membuat kegiatan pembelajaran ini yang menyenangkan bagi siswa. Ya. Oleh karena itu model metode pembelajaran ini harus seringkali dirubah biar anak tidak bosan dengan pembelajaran yang itu saja, seperti itu. Jadi seorang guru juga berusaha untuk membuat siswa tetap nyaman dengan ilmu yang disampaikan gitu. Iya, jadi kalau sudah nyaman, tentunya anak akan merasa Mudah untuk senang ya, iya. merasa senang, kemudian sudah mudah untuk menerima ilmu yang disampaikan. Apa perbedaan pola pikir atau kebiasaan dari siswa dulu dengan siswa yang sekarang? Pola pikir siswa dulu dengan sekarang itu sebenarnya sangat jauh berbeda ya. Kalau dulu sebelum anak-anak internet ini masuk ya, internet dikonsumsi secara luas oleh anak-anak, anak-anak ini lebih cenderung pola pikirnya itu pada hal-hal yang ada di hadapannya. Kemudian dia akan mencari figur-figur yang juga yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, sekarang beda. Anak-anak sekarang lebih mengidolakan orang-orang yang ada di internet tersebut ya. Jadi dia akan melihat bagaimana sih orang yang ada di Jepang, bagaimana sih orang yang ada di Eropa. Kemudian dia meniru figur-figur tersebut. Sehingga pola pikirnya sudah jauh berbeda dengan pola pikir saat ini. Tapi yang baiknya anak-anak untuk yang saat ini pengetahuannya lebih luas ya, dari pengetahuan lebih luas sehingga dia tidak hanya melihat atau pola pikirnya tidak hanya sempit di daerahnya sendiri, tapi sudah meluas ke dunia ya, mendunia. Jadi berhubungan dengan media sosial yang sekarang. Iya. Dalam kurikulum Merdeka, pentingkah peran dari orang tua dalam turut andil menyukseskan pembelajaran? Ya, jadi dalam dunia pendidikan itu ada 3 pilar penting ya. Jadi 3 peran yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah peran keluarga, yang kedua peran dari sekolah, yang ketiga peran masyarakat. Nah, kenapa keluarga ini menduduki yang pertama? Karena di keluarga ini ada 2/3 dari waktu selama sehari
ini anak-anak berada di rumah. Ya. Jadi anak-anak ini berkomunikasi dengan keluarganya. Sehingga terbentuknya karakter pun lebih banyak dipengaruhi oleh keluarga. Dan sekolah ini hanya sepertiga bagiannya saja. Jadi pengetahuan yang sifatnya intrakurikuler seperti itu diperoleh dari sekolah. Sedangkan yang lainnya untuk karakter itu lebih banyak di dalam keluarga itu sendiri. Jadi peran orang tua tetap berguna untuk seorang Iya, siswa sekarang. sangat-sangat berguna. Ya. Wah, tidak terasa udah pertanyaan terakhir aja ini, Bu. Iya. Jadi pesan apa yang dapat disampaikan untuk seluruh guru khususnya di Indonesia? Ya, pesan saya untuk para guru di Indonesia, ini yang pertama adalah kembangkan kompetensi diri. Ya, jadi kembangkan potensi diri dengan menambah berbagai pengetahuan. Kemudian terus maju mengikuti perkembangan zaman dan jauhkan sikap acuh tak acuh terhadap perkembangan pendidikan sehingga nanti diharapkan Indonesia akan selalu maju dengan guru-guru yang berkualitas seperti itu, Mbak. Wah, banyak sekali informasi yang saya dapat dari Bu Eli. Dan saya sudah menyimpulkan bahwa Hari Guru adalah momen penting untuk memberi apresiasi terhadap guru. Dan kesimpulan kedua, guru harus senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang terangkum dalam kurikulum Merdeka. Itu tadi kesimpulan materi yang seputar Hari Guru. Semoga apa yang Ibu Eli sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eli yang sudah berkenan hadir untuk podcast hari ini. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Saya Febri Salsabilanata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.